بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي في الله, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sejarah memberi pelajaran berharga kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki akal. Sejarah buruk janganlah berulang, dan jangan kita biarkan sejarah yang kelam kembali merusak dan menghancurkan kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Maka jangan kita lupakan, di negeri kita secara khusus dan di dunia secara umum, ada potongan sejarah yang paling kelam, peristiwa-peristiwa yang sangat menyeramkan, yaitu adanya gerakan komunisme dan berbagai macam peristiwa yang muncul dari gerakan ini. Dan di Indonesia dikenal dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI, dengan berbagai macam organisasi underbaunya. Maka jangan kita lupakan sejarah yang kelam ini, untuk kita selalu mengambil pelajaran darinya agar jangan terulang lagi. Karena ini adalah kehancuran bagi umat manusia dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Dan yang paling berbahaya adalah kekufuran dan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengingatkan 5 bahaya ideologi komunis yang akan merusak kemanusiaan seseorang, menghancurkan keimanan dan agama seseorang. Yang pertama adalah mereka tidak beriman atau mengingkari pokok-pokok keimanan. Pondasi-pondasi keimanan mereka tidak memilikinya. Mereka ingkar, mereka menentang. Contohnya jemaah sekalian, dan ini yang paling besar, mereka tidak beriman akan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini lebih parah daripada musyrikin jahiliyah yang kita baca dalam sejarah. Bagaimana mereka menentang dakwah Rasulullah SAW. Mereka bukan orang-orang yang tidak beriman akan wujud Allah. Mereka masih percaya Allah itu ada. Tapi orang-orang komunis, mereka sama sekali tidak mempercayai adanya Allah. Apalagi mengimani rububiyah Allah atau uluhiyah Allah atau nama-nama dan sifat Allah. Keberadaannya Allah saja mereka ingkari. Mereka juga tidak mengimani perkara gaib.
tidak beriman dengan kehidupan akhirat, tidak mengimani adanya hari kiamat, tidak mengimani adanya surga dan neraka. Makanya jangan heran kalau mereka adalah orang-orang yang buas. Karena mereka nggak beriman dengan adanya hari pembalasan. Mereka tidak beriman dengan adanya surga, tidak pula beriman dengan adanya neraka. Dan bahkan jemaah sekalian, mereka tidak mengimani agama secara keseluruhan. Mereka tidak mengimani agama secara keseluruhan. Mereka bilang, agama itu hanyalah candu. Mereka menentang agama secara keseluruhan. Maka jemaah sekalian, ini di antara penyimpangan, kesesatan, dan kekufuran ideologi komunis dan orang-orang yang mempercayai ideologi tersebut, yaitu kekufuran terbesar. Tidak beriman sama sekali kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengimani hari kiamat, bahkan tidak beriman kepada agama secara keseluruhan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, orang yang tidak beriman terhadap adanya Allah, maka dia menentang 4 bentuk dalil sekaligus. Yang pertama dalil fitrah, yang kedua dalil akal sehat, yang ketiga dalil syariat, yang keempat dalil panca indera. Jadi 4 dalil membantah mereka. Membantah semua orang ateis, komunis atau sosialis, atau marxis, yang tidak mengimani adanya Allah. Yang pertama dalil fitrah. Fitrah manusia, sifat dasar dan tabiat manusia, diciptakan oleh Allah sebenarnya dalam keadaan mengimani adanya Sang Pencipta. Dalam keadaan mengimani adanya Sang Pencipta. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang anak pun kecuali lahir di atas fitrah. Apa artinya fitrah di sini? Artinya keimanan, keislaman. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada kebesaran dan keagungan Allah. Fa'abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia beriman? Atau tidak menjadikan dia seorang muslim? Karena dia sudah beriman. Dia ketika lahir dalam keadaan fitrah, di atas keimanan, di atas keislaman. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Atau apapun kekufuran itu. Dia tidak terlahir di atas kekufuran tersebut. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan fitrah. Ini yang pertama. Mereka menentang fitrah mereka sendiri. Yang kedua, menentang akal sehat. Sesungguhnya, akal sehat manusia mengimani adanya Allah Azza wa Jalla. Karena jemaah sekalian, kalau misalkan ada orang mengatakan kepada kita, ada sebuah gedung atau istana yang megah. Tadinya gedung itu atau istana itu tidak ada. Lalu tiba-tiba muncul sendiri. Maka kita katakan itu nggak masuk akal.
itu tidak sesuai dengan akal sehat. Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi dengan alam yang luas ini? Tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada sang pencipta. Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan, tidak mungkin. Dan lebih tidak mungkin lagi kalau makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Itu lebih tidak mungkin lagi. Kenapa? Karena menurut akal sehat, sesuatu yang tadinya tidak ada, tidak mungkin dia bisa mengadakan dirinya sendiri, apalagi mengadakan yang lain. Makanya ada seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ketika beliau masih kafir, Rasulullah SAW memperdengarkan kepada beliau surat At-Tur ayat 35 sampai 37. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak yakin. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun? Ataukah perbendaharaan Rabbmu, kekayaan Rabbmu, mereka yang memiliki ataukah mereka yang menguasai? Maka beliau ketika itu masih kafir dan beliau menceritakan bagaimana keadaan hatinya ketika mendengarkan ayat-ayat ini. Kata beliau, kada qalbi ayyatir wa dhalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Hampir-hampir hatiku terbang. Itulah awal bersemayamnya iman di dalam hatiku. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi ini sesuai akal sehat. Beriman dengan adanya Allah Azza wa Jalla sang pencipta, itu sesuai dengan akal sehat dan fitrah manusia. Maka ini yang kedua, akal sehat. Kemudian yang ketiga, dalil syar'i. Apa yang dimaksud dalil syar'i? Seluruh kitab yang pernah Allah turunkan ke muka bumi. Seluruh syariat Allah yang pernah Allah turunkan ke muka bumi dalam kitab-kitabnya. Apakah itu Zabur, Taurat, Injil, maupun Al-Quran. Begitu pula hadis-hadis Nabi SAW. Semuanya mengajarkan kepada kita akan adanya Allah sang pencipta yang menguasai seluruh makhluk yang wajib disembah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali dia. Maka ini tidak diragukan lagi. Dalil-dalil syariat. Seluruh dalil. Seluruh ajaran Allah yang pernah diturunkan ke muka bumi ini. Kemudian yang keempat, dalil panca indera. Dalil panca indera membuktikan adanya Allah, membantah keyakinan komunis. Contohnya apa jemaah sekalian dalil panca indera itu? Kita mendengarkan dan menyaksikan, bahkan merasakan sendiri dikabulkannya doa oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kan panca indera. Kita dengarkan ada orang berdoa dan Allah kabulkan doanya. Kita saksikan ada orang berdoa dan dikabulkan doanya. Dan kita rasakan sendiri betapa seringnya kita berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doa kita. Bahkan itu janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doa kamu. Kalau doa kita tidak dikabulkan, maka yang disalahkan adalah kita. Sebagaimana Nabi SAW pernah menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh, berpenampilan kusut masai, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan menengadahkan tangannya, memanggil ya Rob, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram.
fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Dan ini fakta yang terjadi, yang kita sering dengarkan, sering kita saksikan, juga kita baca dalam catatan sejarah. Allah mengabulkan doa. Maka ini menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ayatul anbiya, mukjizat para nabi. Kita dengarkan dan kita masih menyaksikan, contohnya Al-Quran yang bisa kita saksikan hari ini. Mukjizat Rasulullah SAW. Subhanallah. Sampai hari ini, dari sejak 14 abad yang lalu, tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan satu ayat seperti Al-Quran. Apalagi satu surat. Dan tidak seorang pun yang bisa merubah Al-Quran walaupun hanya satu huruf. Tidak akan bisa. Karena Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir, Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Maka subhanallah, sejak dari 14 abad yang lalu, tidak ada yang berubah. Satu huruf pun tidak ada yang berubah. Persis seperti dia diturunkan. Iya. Ini mukjizat para nabi. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita mendengarkan mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi yang lain alaihimussalam, itu menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla. Karena itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh manusia. Ketika Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke laut, kemudian laut itu terbelah. Apa bisa manusia melakukan itu? Tidak mungkin, kecuali Allah Azza wa Jalla yang melakukannya. Adapun Nabi Musa alaihissalam hanyalah sebab, tapi yang melakukan pada hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tidak mungkin beliau bisa melakukan kalau bukan Allah yang melakukannya. Dan juga jemaah sekalian, termasuk dalil panca indera, masih bisa kita dengarkan, masih bisa kita lihat sampai hari ini adalah karomah para wali. Karomah para wali. Maka ini yang keempat, dalil panca indera yang menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla. Jadi 4 dalil membantah, 4 bentuk dalil, bukan 4 dalil ya, tapi 4 bentuk dalil membantah keyakinan kufur komunis bahwa Allah itu tidak ada. Mereka tidak beriman kepada Sang Pencipta. Adapun bantahan, pengingkaran mereka terhadap kehidupan akhirat, di antaranya jemaah sekalian, ada 3 ayat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, ada 3 ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya berisi perintah kepada Rasulullah SAW untuk bersumpah. Untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengingkari hari pembalasan atau hari akhirat. Atau bersumpah untuk menyatakan adanya hari kebangkitan. Ayat yang pertama adalah surat Yunus ayat ke-53. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yastambi'unaka ahaqqun huwa qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin. Dan mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Mereka tidak percaya adanya neraka dan ancaman azab terhadap mereka. Maka kata Allah, katakan wahai Muhammad, ya, demi Rabbku, sesungguhnya azab itu benar-benar ada. Dan sekali-kali kamu tidak akan bisa luput daripadanya. Ini ayat yang pertama. Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk bersumpah, menyebut nama Allah, bahwa kiamat atau adanya surga dan neraka pasti terjadi. Ayat yang kedua, surat Saba ayat ketiga. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Dan orang-orang kafir berkata, tidak akan datang kepada kami hari kiamat.
Tidak akan terjadi hari kiamat. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Katakan wahai Muhammad, demi Rabbku, beliau diperintahkan untuk bersumpah. Katakan wahai Muhammad, pasti datang demi Rabbku. Sesungguhnya kiamat pasti datang kepadamu. Kemudian ayat yang ketiga, surat At-Taghabun ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, Za'amal ladhina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir itu mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, kalian pasti dibangkitkan demi Rabbku. Sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa yang sudah kalian kerjakan. Yang demikian itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Surat At-Taghabun ayat ke-7. Jadi ini adalah 3 ayat yang di dalamnya ada perintah kepada Nabi SAW untuk bersumpah menyatakan kepada mereka adanya hari akhirat. Dan ayat-ayat ini jelas mengatakan bahwa tidak beriman kepada hari akhirat adalah orang-orang kafir. Bahkan jemaah sekalian, mereka bukan hanya mengingkari akhirat, bukan hanya mengingkari surga dan neraka, bukan hanya mengingkari akan keberadaan Allah, tapi mereka juga, komunis itu, menentang agama secara keseluruhan. Menentang agama secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa komunis itu adalah kafir. Orang yang berpaham komunis adalah orang kafir. Baik, ini yang pertama. Pokok penyimpangan, pokok kesesatan dan kekufuran mereka yang pertama. Tidak beriman kepada Allah, mengingkari wujud Allah, mengingkari hari akhirat, tidak percaya ada surga dan neraka, bahkan mengingkari agama secara keseluruhan. Maka tidak diragukan lagi, mereka adalah orang-orang kafir. Baik. Kemudian, yang kedua, penyimpangan, kesesatan, dan kekufuran mereka yang kedua adalah menghalalkan nyawa atau jiwa yang haram dibunuh. Tapi mereka anggap halal dibunuh. Inilah yang kedua yang sangat berbahaya. Apabila komunis berkuasa di satu negeri, pasti akan terjadi pembantaian. Nyawa bagi mereka tidak ada nilainya. Halal membunuh jiwa yang Allah haramkan. Jemaah sekalian, para ahli sejarah menyebutkan, dalam kurun waktu dari tahun 1917 sampai 1991, orang-orang komunis telah membantai 120 juta orang. Subhanallah. Itu seperti separuh warga Indonesia. Hampir separuh. Hampir separuh warga Indonesia. Dan itu terjadi di 75 negara. Ketika terjadi pemberontakan komunis, di 75 negara, dalam kurun waktu 1917 sampai 1991, mereka telah membantai 120 juta orang. Subhanallah. Ini luar biasa. Banyaknya yang mereka bantai. Mungkin kalau kita teliti sejarah, tidak ada pembunuh atau kelompok pembunuh atau orang sesat yang bisa mengalahkan mereka dalam hal ini. Banyaknya yang mereka bunuh. Dan yang paling besar adalah Uni Soviet.
Uni Soviet telah membunuh lebih dari 61 juta orang. Yang paling besar ketika Stalin berkuasa. Dan Stalin adalah satu dari 3 tokoh komunis yang paling terkenal. Yang pertama Marx, yang kedua Stalin, yang ketiga Lenin. Sampai-sampai ada syiar mereka. Kami beriman kepada 3 dan kufur kepada 3. Kami beriman kepada Marx, Stalin, dan Lenin, dan kufur kepada Allah, kufur kepada akhirat, dan kufur terhadap agama. Ini di antara syiar mereka. Dan nomor 2, setelah Uni Soviet, yang paling banyak adalah komunis Cina. Sejak tahun 49 sampai 87, Partai Komunis Cina telah membunuh lebih dari 40 juta orang. Dan itu sebangsa dan setanah air mereka. Bahkan keluarga mereka sendiri. Subhanallah. Sampai ada seorang anak yang terpengaruh paham komunis menyuruh teman-temannya untuk membunuh ayahnya sendiri atau ibunya sendiri. Subhanallah. Ini terjadi di Cina. Lebih dari 40 juta orang. Ini peringkat kedua setelah Uni Soviet. Peringkat yang ketiga adalah komunis Kamboja, Khmer Merah, yang dipimpin oleh Pol Pot. Selama periode dari tahun 75 sampai Desember 78, dia telah membantai 2 juta orang. Subhanallah. Dan di negeri kita juga sangat banyak. Ini tidak perlu kita ungkapkan lagi, sudah jelas. Sudah banyak sekali fakta-fakta yang membuktikan pembantaian mereka. Jadi kalau di total 120 juta orang di 75 negara. 120 juta orang di 75 negara. Dan itu jauh-jauh lebih besar daripada pembantaian yang dilakukan Hitler. Ya, Hitler itu katanya membantai sampai 25 juta orang. Tapi komunis 120 juta orang. Bahkan lebih besar dari korban perang dunia. Perang dunia yang memakan banyak korban, yang dibantai oleh komunis jauh lebih besar. Ya. Perang dunia kedua misalkan, disebutkan yang menjadi korban kurang lebih 38 juta orang. Tapi komunis 120 juta orang. Subhanallah. Dan pembantaiannya pun sadis. Sadis sekali. Seperti yang sering kita dengarkan di negeri kita. Dikubur hidup-hidup. Dibakar. Bahkan yang mereka bantai itu tidak sedikit para ulama. Orang-orang soleh. Dan juga aparat-aparat pemerintah. Dan kaum muslimin termasuk yang paling banyak korbannya. Terutama dari kalangan para ulama. Ya, di negeri kita luar biasa. Pembantaian di Madiun. Dan lain-lain. Karena musuh besar mereka adalah para ulama dan para santri. Sebab mereka memusuhi agama. Juga musuh terbesar mereka adalah aparat keamanan, TNI Polri. Karena mereka ingin menguasai negara. Dan jemaah sekalian, di kitab Asy-Syuyu'iyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, beliau juga menyebutkan bagaimana Uni Soviet membantai kaum muslimin di Turkistan. Di tahun 1934,
tahun 1934. Komunis Uni Soviet itu membantai 100.000 kaum muslimin di Turkistan. 100.000 kaum muslimin. Subhanallah. Kemudian antara tahun 1937 sampai 1939. Tahun 37 sampai tahun 39. Hanya 2 atau 3 tahun. Komunis Rusia menangkap 500.000 kaum muslimin. Menangkap 500.000 kaum muslimin. Mereka kirim di kam-kam kerja paksa dan sebagian diasingkan atau dibuang ke Siberia. Kemudian di tahun 1950, komunis Rusia juga membunuh sebanyak 7.000 kaum muslimin. Kaum muslimin dari Turkistan yang melarikan diri sebanyak 20.000 orang. Sebanyak 20.000 orang. Dan data dari tahun 32 sampai tahun 34 yang wafat karena kelaparan, ini bukan dibantai secara langsung, tapi karena kelaparan, itu juga sangat banyak. Mencapai 3 juta orang. Subhanallah. Itu hanya dalam waktu singkat. Tahun 1932 sampai 1934. Wafat di Turkistan sebanyak 3 juta orang karena kelaparan. Diakibatkan dikuasai oleh komunis dan kezaliman-kezaliman mereka. Ya. Adapun di Korm atau Crimea, komunis Rusia membunuh pada tahun 1921 sebanyak 100.000 kaum muslimin. 100.000 kaum muslimin. Dan mereka menghancurkan atau merubah fungsi masjid sebanyak 6.682 masjid. Itu di Crimea atau Korm dalam bahasa Arabnya. Jemaah sekalian, masih banyak lagi kalau kita bicara data-data. Intinya adalah bagi mereka darah umat manusia yang tidak mendukung mereka adalah halal. Bagi mereka adalah halal. Dan ini tentu sangat bertentangan. Bertentangan dengan Islam, dengan akal sehat, dan kemanusiaan. Sangat bertentangan. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan keras. Dalam surat An-Nisa ayat 93. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Perhatikan jemaah sekalian. Satu orang mukmin saja. Barang siapa membunuhnya dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang besar. Surat An-Nisa ayat 93. Kalau yang dia bunuh seorang muslim. Dan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Sungguh musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Dan di surat Al-Maidah ayat ke-44 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard
Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Hanyalah balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan kerusakan di muka bumi adalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong kaki dan tangan mereka secara bersilang atau diasingkan dan dibuang dari muka bumi atau dari negeri. Maka yang demikian itu, kata Allah, adalah kehinaan bagi mereka di dunia. Dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang besar. Jemaah sekalian, masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis yang memberi ancaman keras terhadap orang yang menghilangkan jiwa manusia tanpa ada alasan yang hak. Dan ini juga termasuk kekufuran. Bukan sekedar dosa besar. Karena mereka menghalalkan perbuatan haram yang mereka lakukan. Membunuh itu adalah termasuk dosa besar, tapi tidak sampai tingkat kekufuran. Namun membunuh bagi komunis itu sudah sampai tingkat kekufuran. Kenapa? Karena mereka bukan hanya membunuh, tapi menghalalkan darah yang Allah haramkan. Iya. Maka jemaah sekalian, ingatlah sejarah. Jangan lupakan sejarah. Ketika komunis punya kekuatan, maka kita akan dibantai. Bahkan dari agama manapun. Tidak peduli itu Nasrani, Yahudi, maupun Islam. Mereka akan membantai. Walaupun yang paling banyak, yang paling mereka musuhi adalah umat Islam. Iya. Jadi, ketika kita membiarkan komunis kembali bangkit, sama saja kita membiarkan diri kita atau anak-anak kita di masa depan dibantai oleh mereka. Yakinlah itu jemaah sekalian. Ini fakta sejarah. 120 juta umat manusia dibantai di 75 negara. Jadi ini kebiasaan mereka. Karena mereka anggap itu halal. Bahkan mereka juga mengatakan di antara referensi di buku-buku mereka, ya, tidak peduli walau 2/3 manusia di dunia harus mati, yang tersisa sepertiganya adalah tinggal kaum komunis. Nggak peduli, mereka tidak peduli. Yang penting komunis itu bisa berjaya, nggak peduli nyawa manusia. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, termasuk prinsip ajaran komunis yang sangat berbahaya adalah memberontak dan merampas kepemimpinan suatu negara. Ini yang ketiga. Ini yang perlu kita waspadai. Dan mereka rela membunuh 120 juta manusia di 75 negara hanya demi untuk menggapai kekuasaan. Hanya demi agar mereka bisa berkuasa dan memerintah di negeri itu. Dan dari 75 negara, 28 mereka berhasil. Kebanyakan gagal. Termasuk walhamdulillah dengan pertolongan Allah di negeri kita mereka gagal. Dan di negeri kita itu sempat terjadi 3 kali pemberontakan bersenjata yang mereka lakukan. Tahun 1926 gagal. Kemudian mereka himpun kekuatan lagi, lalu memberontak lagi tahun 1948, juga gagal. Lalu mereka himpun kekuatan lagi dan memberontak lagi di tahun 1965. Belum jauh jamaah sekalian. Ini sejarah mereka. Dan kita lihat, mereka bisa menghimpun kekuatan di rentang waktu tersebut untuk melakukan pemberontakan lagi. Maka dari tahun 65 sampai tahun 2020 ini, pastilah mereka juga telah melakukan dan mengumpulkan persiapan-persiapan. Oleh karena itu, umat Islam, baik pemerintah maupun masyarakat, seharusnya waspada. Dan tidak membiarkan benih-benih komunisme muncul kembali.
Mereka tidak segan-segan menghabisi orang-orang yang sedang berkuasa. Pemerintah yang sedang berkuasa. Baik itu presiden, gubernur, bupati, sampai camat maupun lurah, akan mereka habisi. Dan itu terjadi di berbagai belahan dunia. Maka hati-hati. Dan wajib bagi umat Islam untuk berjihad melawan para pemberontak. Wajib bagi umat Islam berjihad melawan pemberontak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakum wa amrukum jami'ala rajulin wahidin yuridu an yashukka asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluhu." Siapa yang datang kepada kalian padahal kepemimpinan kalian berada pada satu orang, yaitu memiliki seorang raja atau seorang presiden. Lalu datang seseorang, dia ingin memecah belah kalian dan mengoyak-ngoyak pemerintahan kalian, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Jadi hukuman dalam syariat bagi para pemberontak adalah hukuman mati. Dan ini termasuk jihad bagi pemerintah dan masyarakat untuk melawan pemberontak. Subhanallah, jangankan pemberontaknya kafir. Hukum ini pun berlaku walaupun pemberontaknya muslim. Makanya Nabi SAW sampai bersabda tentang kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu umumnya masih muslim. Tapi Nabi SAW pernah bersabda, "La in adraktuhum la aktulannahum qatla adin." Andai aku berjumpa dengan mereka, maka aku akan membunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Ad. Dan itu dipraktekkan, diamalkan oleh sahabat yang mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bersama kaum muslimin, beliau memerangi kaum Khawarij, kaum pemberontak. Padahal mereka masih muslim. Apalagi ini yang sudah jelas-jelas kafir. Maka wajib kita berjihad bersama mereka. Akan tetapi jihad itu harus berkoordinasi dengan pemerintah dan harus dengan bimbingan ulama. Tidak boleh ormas-ormas atau sekelompok pemuda membentuk laskar-laskar lalu mereka berjalan sendiri tanpa bimbingan para ulama dan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah. Itu bisa-bisa malah mendatangkan mudarat yang lebih besar. Maka jihad yang kami maksudkan di sini bukan seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris. Iya. Jadi ini yang ketiga, ideologi pemberontakan. Ini salah satu tujuan utama komunisme. Jadi intinya komunisme itu dunia yang mereka cari. Dunia yang ingin mereka nikmati. Maka untuk mendapatkan itu, mereka harus merampas sebuah negara. Harus membunuh aparat-aparat di negara tersebut demi untuk berkuasa. Begitu pula masyarakatnya. Maka tidak ada kata lain bagi kita kecuali berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, termasuk kekufuran kaum komunis juga adalah mereka menghalalkan zina dan anti pernikahan. Jamaah sekalian, mungkin masih ingat disertasi seorang liberal, seorang yang berpaham liberal. Dan ketahuilah jamaah sekalian, paham liberal ini yang sangat disayangkan, itu banyak beredar atau tersebar di kalangan mahasiswa dan dosen di beberapa universitas Islam di negeri kita. Dari hasil para dosen ini dulunya belajar Islam bukan di negeri-negeri kaum muslimin, bukan kepada para ulama, tapi di negeri-negeri orang yang sebenarnya tidak memahami Islam dengan benar. Tidak memahami Islam dengan baik. Di negeri-negeri kafir. Ketika mereka pulang ke negeri-negeri Islam, maka jadilah mereka dosen-dosen di universitas Islam lalu mengembangkan paham ini. Maka hati-hati. Ini banyak tersebar. Nah, di antara pintu bangkitnya komunisme adalah melalui orang-orang liberal tersebut. Karena mereka memiliki satu visi, yaitu agama tidak boleh mengatur-ngatur urusan kehidupan manusia.
Itu di antara visi mereka yang sama. Agama tidak boleh mengatur-ngatur kehidupan manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian, beberapa bulan yang lalu kita mendengarkan ada seorang dosen yang mau mendapatkan gelar doktor, membuat disertasi tentang halalnya zina. Dari mana dia dapat pemikiran ini? Dari seorang yang bernama M. Syahrur. Siapa dia? Dia adalah orang yang berpemikiran komunis, sosialis, berasal dari Suriah, yang pernah belajar di Rusia. Jadi begitu ceritanya. Tapi dia dianggap sebagai pemikir Islam. Maksudnya pemikir Islam liberal. Namanya M. Syahrur. M itu artinya sebenarnya Muhammad, tapi sangat jauh namanya dari orangnya. Iya. M. Syahrur. Dia adalah orang yang berpemikiran komunis, sosialis, berasal dari Suriah, pernah belajar di Rusia. Darinya lah muncul ide zina halal ini. Lalu dijadikan disertasi doktor. Na'udzubillah. Iya. Dan jemaah sekalian, ini juga bukan sekedar perbuatan dosa zina. Tapi ini adalah kekufuran. Orang berzina, orang yang berzina, betul itu dosa besar. Tapi kita nggak bisa mengatakan dia kafir. Namun orang yang mengatakan zina itu halal, walaupun dia sendiri mungkin nggak pernah berzina, maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang sudah jelas dalam agama, itu hukumnya haram. Sampai-sampai ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Akan kafirnya orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, yang telah diketahui dengan jelas haram di dalam syariat. Dan pembahasan tentang ini, walhamdulillah telah kami bahas lebih detail dalam silsilah bantahan terhadap pemikiran liberal. Ya, bisa dilihat rekamannya, bagaimana akar penyimpangan liberal dan syubhat-syubhat mereka telah kami bahas, dan insya Allah masih bersambung dalam silsilah pembahasan bantahan terhadap pemikiran liberal. Baik, kemudian jemaah sekalian, yang kelima, ini yang terakhir. Ini yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Di antara pokok penyimpangan dan kesesatan kaum liberal, komunis. Ya, di antara pokok penyimpangan dan kesesatan komunis adalah mereka menghalalkan harta manusia. Menghalalkan harta yang haram bagi mereka. Sehingga mereka tidak peduli merampas harta orang, merampas tanah orang, bahkan bisa jadi merampas istri orang. Iya. Karena mereka anti pernikahan. Dan bagi mereka, seorang istri itu nggak boleh diatur-atur oleh suami. Tidak ada bagi mereka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin kaum wanita. Wanita mau melakukan apa saja, suaminya tidak boleh mengatur-ngaturnya. Itu menurut pemahaman mereka. Karena mereka anti pernikahan. Jadi jangankan harta, istri pun boleh dirampas bagi mereka. Iya. Maka di Indonesia ini, para petani, para buruh, ataupun orang-orang kaya, itu di masa PKI dahulu, sering mereka rampas harta atau tanah-tanah milik masyarakat. Tapi subhanallah jemaah sekalian, bersamaan dengan itu, mereka pun selalu menggembar-gemborkan, kami menginginkan persamaan, kami membela orang yang tertindas. Padahal mereka sendiri mencuri dan merampas harta manusia. Karena mereka punya pemahaman, harta itu tidak boleh dimiliki secara pribadi. Harta harus dimiliki oleh negara yang menjadi kepemilikan umum. Ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan juga bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan syariat. Maka jamaah sekalian jangan tertipu slogan-slogan mereka. Pingin kesamaan antara si kaya dan si miskin, pingin membela kaum tertindas. Ini hanyalah bahasa-bahasa setan untuk menyesatkan manusia agar mengikuti pemahaman-pemahaman atau kelompok-kelompok
yang menyimpang tersebut. Kelompok komunis, sosialis, marxis, ateis, dan yang semisalnya. Iya. Dan tentu ini dilarang keras di dalam syariat. Allah Azza wa Jalla telah melarang kita merampas harta manusia. Tapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian ketahuilah, agama Islam menyuruh kita untuk bersedekah kepada orang-orang fakir, menanggung kehidupan mereka, ikut merasakan penderitaan mereka. Makanya dalam syariat ada kewajiban zakat, ada syariat bersedekah. Namun memakan harta manusia, merampas harta manusia dengan cara yang batil, maka ini juga dilarang keras dalam syariat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kamu memakan harta-hartamu di antara kamu dengan cara yang batil. Janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Iya. Dan bersamaan dengan itu jemaah sekalian, syariat memberi peringatan keras bagi orang yang tidak memperhatikan anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Dan syariat menamakan orang itu sebagai orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan hari kiamat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Fa ammal yatimu fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Allah juga memberi peringatan keras. Adapun anak yatim, jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Adapun orang yang meminta-minta, jangan kamu menghardiknya. Dan masih banyak lagi ancaman-ancaman kepada orang kaya yang tidak membantu orang miskin. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa di antara kekuatan umat Islam adalah apabila orang-orang kayanya memberi perhatian kepada orang-orang miskin, kemudian orang-orang miskin itu mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin secara umum dan orang-orang kaya itu secara khusus yang telah berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Hanyalah Allah menolong umat ini disebabkan orang-orang lemahnya, yaitu karena doa mereka, solat mereka, dan keikhlasan mereka. Jadi adanya orang-orang yang lemah, adanya orang-orang miskin pada umat Islam, itu termasuk sebab umat Islam mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka berdoa, ketika mereka solat, ketika mereka ikhlas, itu adalah sebab Allah memberikan pertolongan. Begitu pula syariat menyuruh kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan bahkan Allah telah menetapkan seorang hamba tidak akan mendapatkan pertolongan Allah kecuali hamba itu masih suka menolong saudaranya yang lemah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih menolong saudaranya. Demikianlah ajaran Islam. Yang kaya, yang miskin diakui keberadaannya, bukan untuk dihapuskan. Akan tetapi yang kaya memperhatikan yang miskin. Yang miskin bukan untuk dihapuskan, maksudnya bukan untuk dimusnahkan. Sedangkan orang-orang kaya bukan untuk dirampas harta mereka, itu namanya kezaliman. Tetapi syariat memberi peringatan keras agar orang-orang kaya menyantuni yang fakir. Dan negara boleh mengambil secara paksa sekalipun yang merupakan hak orang miskin. Contohnya zakat. Orang kaya kalau tidak mau mengeluarkan zakatnya,
negara boleh mengambil secara paksa. Tapi negara mengambil harta yang tidak diizinkan oleh syariat dari orang-orang kaya, maka itu adalah kezaliman. Itu adalah kezaliman. Iya. Inilah jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Tentu di sana masih banyak berbagai macam penyimpangan, kemungkaran, kesesatan, hingga kekufuran dan kesyirikan kaum komunis. Tapi pada kesempatan ini, hanya 5 ini yang bisa kami sampaikan. Sebagai penutup, saya ingin menyebutkan fatwa para ulama tentang hukum mengikuti paham komunisme atau ikut bergabung di partai mereka dan mengikuti paham mereka. Ada fatwa dari Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Forum Ulama Fikih Sedunia. Disebutkan, ya Majlisul Majma' laftanadhin duwal wa syu'ab al-alam al-islami ila annahu minal musallam bihi yakinan anna syuyu'iyah munafiyatun lil islam wa anna tinaqaha kufrun bid-din alladhi irtadahu Allahu li ibadihi. Majelis Forum Ulama Fikih Sedunia itu memandang bahwa pemahaman komunis sangat jelas bertentangan dengan Islam. Wa anna tinaqaha kufrun bid-din alladzi irtadahu Allahu li ibadihi. Dan bahwasannya mengikuti paham ini adalah kekufuran terhadap agama yang Allah ridhoi untuk hamba-hambanya, yaitu agama Islam. Maka ini adalah fatwa yang menyatakan dengan tegas seorang muslim yang mengikuti paham komunis, Islamnya menjadi batal atau dia kafir, keluar dari Islam. Asy-Syaikh Al-Allamah, fatwa yang kedua yang ingin saya sebutkan di sini, fatwa Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, sebagaimana dalam kitab beliau At-Tauhid, dalam pasal hukmul intima ilal madhahib al-ilhadiyah wal ahzab al-jahiliyah, hukum bergabung atau mengikuti kelompok-kelompok ilhad yang kufur kepada Allah seperti komunis dan yang semisalnya, atau partai-partai dan organisasi jahiliyah, maksudnya yang menentang Islam. Kata beliau, al-intima ilal madhahib al-ilhadiyah kasyuyu'iyah wal-ilmaniyah wal-ra'simaliyah wa gairiha min madhahib al-kufri riddatun an dinil Islam. Bergabung dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sesat, yang kufur, seperti komunis, sekuler, kapitalis, dan yang semisalnya. Dari berbagai macam kelompok kekufuran tersebut adalah riddatun an dinil Islam, kemurtadan dari agama Islam. Fa in kana al-muntami ila tilkal madhahib yadda'il Islam fa hadza minan nifaqil akbar. Maka apabila orang yang bergabung kepada kelompok-kelompok kufur ini masih mengaku Islam, maka itulah kemunafikan besar. Kemunafikan besar. Fa innal munafiqina yantamuna ilal Islam fil zahir wa hum ma'al kuffari fil batin. Karena orang-orang munafik itu mengaku muslim secara zahir saja, padahal secara batin mereka bersama orang-orang kafir. Baik. Sebagai penutup yang terakhir sekali jamaah sekalian, akar permasalahan dan solusinya. Maka ketahuilah,
akar kemunculan komunis itu adalah kebodohan. Kebodohan terhadap agama Islam. Dan menjauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Ini akar utamanya. Mungkin di sana ada sebab-sebab yang lain. Masalah sosial, masalah kezaliman orang yang berkuasa misalkan. Mungkin saja. Tapi akar utamanya adalah kebodohan terhadap ajaran Islam dan menjauh dari syariat Islam. Maka tidak ada solusi yang terbaik kecuali kembali kepada Islam. Tidak ada solusi yang terbaik untuk membendung paham komunis kecuali kembali kepada Islam, kembali kepada ilmu, menuntut ilmu, meramaikan majelis-majelis ilmu, menyebarkan dakwah seluas-luasnya. Ini cara terbaik. Tidak ada cara yang terbaik daripada menyebarkan ilmu yang sahih, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah untuk membendung semua pemahaman-pemahaman yang menyimpang termasuk komunis. Oleh karena itu, hendaklah kaum muslimin lebih semangat menuntut ilmu agama, mengamalkannya dan menyebarkannya seluas-luasnya, terutama ilmu tentang akidah yang benar, ilmu tentang tauhid. Begitu pula memberantas kesyirikan dan kekufuran. Inilah jemaah sekalian solusi terbaik, tidak ada solusi yang lebih baik daripada ini. Wallahu alam, inilah secara singkat yang bisa kami sampaikan sebagai nasihat dan peringatan bagi diri kami sendiri dan bagi kaum muslimin agar berhati-hati dari bangkitnya pemahaman komunis dan yang semisal dengan mereka, atau akar komunisme seperti ateisme, marxisme, sosialisme dan yang semisalnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semuanya dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.